Muhammadiyah. Itu pesannya Kiai Dahlan. Sampai sekarang anak cucunya yang tidak mau ikut di Muhammadiyah, tidak mau ikut organisasi jadi pengurus, itu nggak berani ngaku murid cucunya Kiai Dahlan. Itu yang ditanamkan ke orang-orang tua mereka. Ada salah teman saya ada yang juga cucunya Kiai Dahlan dan dia di Muhammadiyah. Nah ditanya aku neng kawan kalau Kiai Dahlan apa nih, dia tidak pernah mengaku bahwa dia keturunannya Kiai Dahlan karena dia tidak ikut mengupani Muhammadiyah. Ya mungkin pahamnya Muhammadiyah tapi kan tidak jadi pengurus. Kan pesannya jelas nek ojo ngaku putune Kiai Dahlan ora gelem murid-murid Muhammadiyah. Nah, seperti itu. Kiai Dahlan meninggal itu pernah dulu kan ada pertemuan dengan terahnya Kiai Dahlan itu kan ada di situ. Itu anak saya mengatakan dulu mbahnya itu mengatakan apa ya? Bapak itu ini kalau sekarang bahasanya bapak isi dorani nggak popo. Jadi anak cucunya pada nggak dua waktu. Karena hartanya Kiai Dahlan itu sudah sudah dipakai untuk Muhammadiyah. Itulah Kiai Dahlan. Mereka nggak punya rumah. Anak-anak itu beli rumahnya itu mereka beli. Sampai Nyai Dahlan itu saja tidak ditinggali harta yang cukup untuk apa ya untuk sekedar hiduplah. Nyai Dahlan batik. Beliau ditinggal Kiai Dahlan itu nafkahnya dari batik itu. Ya. Coba kalau sekarang kita mungkin anak seorang kiai mesti sugih, pasti kaya kan. Tanya di tangannya di mana pondoknya gede-gede. Tapi Kiai Dahlan sampai Nyai Dahlan itu kan sebelum ketika sudah sepuh itu kan sakit. Beliau sakit kemudian tidak sembuh-sembuh, bahkan semakin parah oleh pengurus Aisyah waktu itu dijenguk. Kemudian Nyai ini harusnya dibawa ke rumah sakit, tidak di rumah terus nanti nggak sembuh-sembuh, ini kan sudah semakin parah. Nyai Dahlan tidak mau waktu itu. Kemudian akhirnya ditanya, kok orang gelem ini ngomong, kok Kiai nggak mau itu, Nyai nggak mau itu, kenapa sih? Ini kan duit, saya nggak punya uang untuk membayar rumah sakit. Seperti itu Nyai Dahlan. Kemudian oleh pengurus Aceh kan, kemudian pengurus Aisyah itu rapat, ya sudah nanti dibiayai Muhammadiyah. Akhirnya datang lagi pengurus Aisyah, Nyai saat ini sekarang ke rumah sakit, nanti biar yang membayar itu ya gratis lah ini. Nanti tadi tanggane Muhammadiyah. Nyai itu kan garwane Kiai Dahlan. Sik ngeteki PKU Muhammadiyah. Nanti nggak usah bayar. Tapi ternyata Nyai Dahlan nggak terus. Mungkin kalau kita di posisi beliau langsung ya gitu, nggak usah mikir 2-3 kali langsung ya itu. Tapi Nyai Dahlan ternyata enggak. Beliau kan nggak mau. Dia dengan alasan kalau saya itu mergo aku garwane Kiai Dahlan. Hanya karena saya mendirikan Aisyah, hanya karena Kiai Dahlan yang mendirikan PKO. Kalau saya terus kemudian ke rumah sakit nggak bayar, nanti sih bayari gaji dokter siapa? Yang bayari karyawan PKO nanti siapa? Nanti anak cucu saya juga akan yang sama. Aku kalau sakit ke PKO, aku butuh Kiai Dahlan. Aku punya Nyai Dahlan. Dia tidak mau seperti itu anak cucunya. Makanya beliau tidak mau terus gratis ke PKO itu tadi. Kalau PKO ya terbayar, maka kemudian ya sudah, aku tak neng PKO, tapi tolong dijualkan suwung saya dulu. Satu-satunya harga peninggalan Kiai Dahlan ternyata suwung itu. Anting-anting itu. Giwang ya, bukan anting-anting kan tunjang itu, suwung giwang itu. Ini silakan ini dijualkan dulu, nanti duitnya untuk saya ke rumah sakit, biaya rumah sakit. Itulah harta satu-satunya yang ibu mungkin agak berat, jadi warisan satu-satunya suaminya yang tercinta kemudian harus dijual untuk biaya rumah sakit, mesti keberatan. Apalagi ada tawaran gratis Bu. Mesti kalau kita yang di posisi itu mesti akan milih gratis. Tapi nyatanya Dahlan tidak mau. Beliau sama tawaduknya seperti Kiai Dahlan juga orang yang tawaduk itu tidak terus kemudian harus hidup miskin, pakaian compang samping susah. Ya tawaduk itu sugih boleh di Muhammadiyah itu. Tawaduk itu kaya boleh, tapi kekayaannya dipakai untuk berdakwah, tidak hanya untuk dirinya sendirian gitu. Ajaran Kiai Dahlan. Kiai Dahlan akhirnya yaitu
dijual suangnya, tapi kemudian ternyata ya oleh pengurus Aisyah ya cuma dibeli etok-etok itu, nanti kemudian diserahkan lagi kepada anak-anaknya semuanya, karena itu peninggalan satu-satunya Kiai Dahlan yang berharga. Ya peninggalannya cuma musola ini sama rumahnya yang hijau tadi rumahnya, itu rumahnya Kiai Dahlan Bu, jadi kecil ya. Ya, yang pada duduk-duduk di yang hijau tadi itu dalam Kiai Dahlan di situ Bu. Ibu bisa bayangkan Kiai Dahlan itu konglomerat pedagang batik terbesar di lingkungan keraton, kemudian dia eksportir batik juga kemana-mana, tapi rumahnya kecil Ibu. Coba kalau lihat Ibu sekarang pengusaha sebetulnya, pengusaha itu seberapa gede rumahnya, tapi kita cuma seperti itu. Karena rumahnya mungkin loh, kalau dulu pengurus Muhammadiyah, rumah itu seberapa Pak yang kita butuhkan, yang penting kita bisa berteduh. Selainnya untuk ya berdakwah itu yang Nyai Dahlan dan Kiai Dahlan lakukan. Mereka enggak sayang. Jadi kalau mungkin Ibu pernah lihat di YouTube itu bahwa Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu pergi ke Jakarta meminta pada habaib-habaib duit untuk membuat Muhammadiyah, ada yang ke Banyuwangi, itu hoax besar Bu, hoax besar, jangan dipercaya. Karena Kiai Dahlan itu konglomerat ngopo jaluk duit ada ini. Ke Banyuwangi iya, tapi dalam rangka berdakwah. Memang ke Jawa Timur iya, dalam rangka dakwah. Ke Jawa Timur kemudian bertemu dengan Kiai Haji Mas Mansur 3 hari berdebat, kemudian Kiai Haji Mas Mansur ke Muhammadiyah. Ke Banyuwangi juga sama, berdebat dengan ulama-ulama, kemudian mereka setuju dengan pahamnya Muhammadiyah. Nah, kalau kita mungkin nggak sanggup untuk jauh-jauh hanya untuk dakwah itu ya. Kita mungkin nggak sampai makomnya seperti itu. Jadi mau didiskusikan Bu? Enggak, kita mau lihat. Berarti semua interiornya ini asli ya? Lemarinya tidak. Oh, yang atas ini diganti sama Ini Pak, apa yang jadi ganti? Ini atapnya ini Bu, ya. Itu ganti, gentengnya ganti karena dulu juga sudah kena lapuk, kena hujan lah Bu. Tapi secara bangunannya besar, tiang-tiangnya, tembok-temboknya itu belum ada yang ganti. Semua jadi ini aja. Ininya juga ya. masih ya, masih asli Bu, masih asli. Jendelanya tadi apa Pak? Dulu bambu, itu dulu kan bambu, terus ganti kaca. Dulu lebih sejuk Bu dari ini karena bambu, jadi lubangnya angin masuknya bukan. Sekarang kemudian kok malah diganti kaca jadi agak sumur.